있으면 어떡하냐, 세금도 안 내는 새끼가. 혼자야? 아직 싱글이야. Kalian harus menonton film ini sekali seumur hidup, karena film ini terinspirasi dari kisah nyata. Dan pastinya penuh dengan ketegangan, aksi brutal, dan plot yang tak terduga. Film aksi kriminal Korea Selatan yang menceritakan tentang konflik antara geng-geng kriminal di distrik Garibong, Seoul, pada tahun 2007. Sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah dan like. Jika kalian menyukai video ini, terima kasih. Di awal film, kita diperlihatkan terjadi keributan di depan sebuah restoran. Terlihat ada pria yang berbadan besar sedang berjalan sambil menerima telepon. Pria tersebut bernama Masukdo. Lebih mudah kita panggil dia dengan sebutan Don Lee. Dengan mudahnya dia menghentikan keributan tersebut. Ternyata tujuan utama Don Lee adalah ke TKP kasus penikaman. Dengan cermat Don Lee melihat ada tato di badan korban yang bergambar ular. Dari tato itu, Don Lee pun paham kalau orang ini merupakan salah satu dari geng Venom. Dengan petunjuk tato ular, Don Lee beserta anak buahnya langsung menuju ke markas geng Venom dan ingin menemui langsung bos geng Venom yang bernama Ah Sung Tae untuk mencari informasi. Akan tetapi saat sampai, mereka langsung dihalangi oleh anak buah Ah Sung Tae. Terdengar ada kekacauan. Ah Sung Tae pun keluar dan langsung menghampiri Don Lee. Don Lee mendapat informasi dari tangan kanan Ah Sung Tae yang bernama Seung-wo. Seung-wo mengatakan kalau mungkin saja pelakunya dari geng Yiso. Don Lee pun langsung mendatangi kasino milik geng Yiso. Don Lee melihat ada seseorang yang mencurigakan dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar pria itu. Meski terus dihadang banyak gangster, Don Lee tak pernah takut dan langsung menghantam salah satu gangster. Pria incaran Don Lee pun berusaha kabur dari sana. Tak butuh waktu lama, Don Lee pun berhasil menghadang pria itu. Pria tersebut pun merasa terpojok dan langsung ingin melawan dengan mengeluarkan pisaunya. Tak terima diremehkan oleh Don Lee, pria itu pun maju menyerang. Scene pun berpindah ke sebuah tempat daur ulang. Di situ terlihat ada 3 pria. Mereka adalah geng naga hitam yang dipimpin oleh pria ini bernama Jang Chen dan kedua anak buahnya. Mereka menurunkan seseorang dari bagasi mobil. Dengan nada mengancam, Jang Chen menyuruh pria itu untuk menelpon bosnya. Namun bos pria itu tidak mengangkat telepon. Jang Chen yang marah lalu menyuruh anak buahnya untuk menyiksa pria itu. Jang Chen marah karena pria itu tidak membayar hutangnya kepada Jang Chen. Scene pun kembali ke Don Lee yang terlihat kesal saat melakukan interogasi. Si pelaku tidak mau memberikan alasan yang jelas tentang penikaman itu. Don Lee yang tak punya cara lain pun memasukkannya ke ruang kejujuran. Ya, 똑바로. Tiba-tiba sang kapten datang dan memarahi Don Lee beserta anak buahnya. Kapten marah akibat kasus yang ditangani Don Lee sangat lambat. Dan pihak kepala polisi pun mulai merasa ragu akan kinerja Don Lee dalam memberantas para gangster. Don Lee yang tidak dapat informasi apa-apa dari tersangka, langsung menuju ke tempat Yiso. Sesampainya di tempat kasino Yiso, Don Lee langsung dihalangi oleh anak buah Yiso dan yang terjadi. Terlihat ruangan Yiso kosong, Don Lee yang tahu kalau Yiso sedang bersembunyi pun langsung menyuruhnya keluar. Don Lee akhirnya berhasil mempertemukan 2 bos gangster. Mereka disuruh Don Lee berjanji untuk tidak membuat onar lagi. Dengan pasrah, mereka berdua pun mau berdamai. Ah Sung Tae mendapat telepon dari anak buahnya. Dia pun langsung pergi ke suatu tempat dengan anak buahnya. Di sana dia melihat salah satu anak buahnya telah babak belur akibat disiksa oleh geng naga hitam. Jang Chen memberitahu kalau dia melakukan itu karena anak buahnya sudah berhutang padanya namun tidak mau membayar. Mendengar itu, Ah Sung Tae tidak peduli akan hal itu, malah balik memaki Jang Chen. Dengan mudahnya Jang Chen bersama anak buahnya menghabisi bos geng Venom tersebut, dan tak ada yang berani melawan. Di tempat lain, Don Lee mendapat undangan dari geng Huang. Don Lee pun diberi minum sampai mabuk dan tertidur di sana. Sementara itu, tanpa Don Lee tahu, ternyata geng naga hitam pun mendatangi tempat itu.
Don Lee dibangunkan oleh wanita di sana. Wanita itu mengatakan kalau ada polisi yang datang kemari. Don Lee yang kaget melihat banyak polisi, diam-diam berniat pergi dari sana. Namun dia malah bertemu dengan salah satu anak buahnya. Agar tidak ketahuan anak buahnya, dia langsung memarahi anak buahnya karena datang terlambat. Don Lee dengan anak buahnya langsung menuju TKP. Ternyata geng naga hitam membuat keributan di sana dan memotong tangan manajer di tempat itu. Don Lee pun meminta ke anak buahnya mengumpulkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Don Lee mendapatkan informasi kalau pelaku menggunakan aksen Cina dan berasal dari Gongsang. Scene berpindah ke geng naga hitam. Mereka terlihat sedang menghitung uang hasil tagihan. Jiang Chen terlihat melirik istri Seungwo dan menanyakan di mana dia mendapatkan wanita tersebut. Seungwo pun kembali membahas soal rencana mereka. Scene kembali ke Don Lee yang sedang melakukan penyelidikan. Di kantor pun dia mendapat kabar kalau sidik jari pelaku tidak terdaftar. Dan terlihat di tayangan CCTV ada 3 pria yang diduga geng naga hitam. Terlihat Don Lee dan anak buahnya menemui 2 sales. Don Lee mendapat kabar kalau bos geng Venom telah mati. Don Lee pun mendapat telepon dan langsung menuju lokasi. Sesampai di sana Don Lee melihat tubuh bos geng Venom yang telah dimutilasi. Di sisi lain terlihat geng naga hitam mendatangi wilayah geng Yiso. Di sana mereka membuat kekacauan lagi dengan merusak mesin-mesin permainan milik Yiso. Mendengar itu, Yiso beserta para anak buahnya langsung mendatangi Jiang Chen. Dengan gagah berani Yiso masuk sendirian dan berbicara langsung dengan Jiang Chen. Mendengar anak buahnya telah dikalahkan semua. Mental Yiso pun seketika ciut. Dengan berat hati, dia pun rela menyerahkan wilayah kekuasaan miliknya kepada geng naga hitam. Scene kembali lagi ke Don Lee yang sedang makan bersama anak buahnya. Don Lee melihat ada geng naga hitam juga di sana. Don Lee pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengawasi mereka. Namun, aksi mereka diketahui oleh geng naga hitam. Jiang Chen yang curiga langsung mengambil minyak panas dan menyiramkannya ke salah satu anak buah Don Lee. Kekacauan pun terjadi. Terlihat Don Lee mengejar geng naga hitam, namun Jiang Chen beserta anak buahnya dapat melarikan diri dari Don Lee. Scene berpindah ke Seungwo yang terlihat sedang menghajar istrinya. Mendengar ada orang di luar. Seungwo merasa terganggu dan langsung melihat keluar. Anggota geng Huang pun membawa Seungwo untuk menemui bos mereka. Di sana Huang menanyakan di mana Huang bisa menemui geng naga hitam. Namun, Seungwo mengatakan tidak tahu. Seungwo meminta satu kesempatan untuk membunuh bos geng naga hitam. Seungwo ingin membunuh karena Jiang Chen telah memperkaos istrinya. Scene kembali lagi ke Don Lee yang sedang berada di rumah sakit. Dia di sana sedang melihat kondisi anak buahnya yang disiram minyak panas oleh geng naga hitam. Malam harinya, Don Lee terlihat berada di sebuah restoran untuk menenangkan pikirannya. Bocil yang bekerja di restoran pun tidak sengaja melihat luka di lengan Don Lee. Dengan baiknya, si bocil mengobati luka Don Lee. Scene berpindah ke kasino Yiso yang sudah diambil alih oleh geng naga hitam. Saat para anggota geng naga hitam sedang bersantai, tanpa ampun geng Yiso menghancurkan tempat itu. Di pagi harinya, saat geng naga hitam mengetahui kasino telah dirusak oleh geng Yiso, geng naga hitam pun ingin menghabisi Yiso. Di sisi lain Yiso telah merencanakan semuanya. Terlihat geng Yiso sudah mengepung anggota geng naga hitam di jalanan sempit. Dan tiba-tiba Don Lee pun datang di tengah keributan dan langsung menghentikan aksi mereka. Terlihat geng naga hitam menantang Don Lee untuk bertarung. Don Lee sempat kesulitan melawan mereka, namun salah satu dari mereka berhasil kabur. Akan tetapi, si botak dapat dilumpuhkan oleh Don Lee. Jiang Chen pun diberi kabar kalau salah satu anggotanya telah tertangkap. Di lain sisi, Don Lee sedang menginterogasi anggota geng naga hitam, yaitu si botak. Namun, si botak tetap tidak mau bicara. Scene berpindah ke acara pesta ulang tahun Yiso yang digelar sangat meriah. Di pertengahan acara, datang anggota geng naga hitam dan langsung mengacaukan tempat itu. Terlihat Jiang Chen pun datang dan langsung menghabisi anggota Yiso. Yiso yang melihat itu langsung berduel dengan Jiang Chen. Terlihat Yiso sempat unggul, namun Yiso belum sanggup menghadapi Jiang Chen dan tewas di tangan bos geng naga hitam tersebut. Kejadian itu ternyata masuk berita terbaru dan disiarkan di televisi. Anak buah Don Lee yang melihat itu pun merasa putus asa. Akan tetapi, Don Lee tidak mau menyerah begitu saja dan bertekad ingin menangkap mereka semua. Kapten Don Lee mendapat kabar bahwa kepala polisi ingin menemui mereka. Saat memasuki ruangan, mereka kaget dengan kedatangan unit pembunuh polisi Seoul.
Dan nantinya unit inilah yang akan mengambil alih kasus geng naga hitam. Terjadi perdebatan di antara mereka. Namun Donli berhasil meyakinkan kepala polisi kalau Donli akan menangkap paling tidak 25 anggota geng naga hitam. 내 반장한테 저 뭐야 저거. Di tempat lain terlihat Jiang Chen sedang membuat kesepakatan dengan seorang pebisnis untuk menyingkirkan lawan bisnisnya beserta geng Huang. Saat mereka ingin makan bersama, Seungwo memilih untuk tidak ikut dan diam di dalam mobil. Seungwo pun menghubungi geng Huang. Anak buah Jiang Chen terkejut dengan kedatangan anggota geng Huang. Dia pun buru-buru ke atas untuk memberitahu Jiang Chen sambil menahan anggota geng Huang. Jiang Chen yang berhasil kabur pun menanyakan ke Seungwo siapa mereka. Namun Seungwo mengeluarkan pisau dan hendak menikam Jiang Chen. Namun Jiang Chen dapat menghindar dan langsung menikam balik Seungwo hingga tewas. Donli yang tahu kejadian di restoran adalah ulah Huang pun langsung ingin menemui Huang. Sempat dihalangi oleh anggota Huang. Namun itu bukan masalah bagi Donli. Donli pun masuk ke ruangan Huang dan memarahinya. Donli dengan tegas meminta Huang untuk tidak ikut campur. Namun Huang tetap bersikeras ingin mencari geng naga hitam. Donli yang kesal pun pergi dari sana. Setelah menemui Huang, Donli beserta anak buahnya mengadakan pertemuan dengan para pedagang dan warga sekitar. Donli meminta untuk membantu mereka mengawasi geng naga hitam. Warga pun sempat protes karena takut. Akan tetapi si bocil berusaha meyakinkan warga. Si bocil mengatakan kalau dia tidak ingin hidup dengan melihat penusukan dan kriminal setiap harinya. Dia ingin wilayah tempat dia tinggal menjadi aman dan tentram. Mendengar itu, para warga pun sadar dan mau membantu Donli. Lalu, anggota Donli pun memberi tugas kepada para pedagang untuk mengawasi geng naga hitam dengan cara memfoto dan memberi informasi anggota gangster yang melakukan kekacauan di lokasi mereka. Para pedagang pun mulai memfoto dan video pelaku kriminal dan langsung menyerahkannya ke polisi. Donli dan anggotanya pun berhasil mendapatkan informasi dan foto dari setiap anggota gangster yang membuat kekacauan di wilayah itu. Donli menyiapkan strategi dengan menyewa 2 sales untuk menjadi polisi Cina dan menjebak si botak. Si botak dijadikan sebagai alat untuk menjebak Jiang Chen, sekaligus anak buahnya dalam 1 hari. Sin pun berpindah ke si botak yang sedang makan bersama Jiang Chen. Dia meyakinkan Jiang Chen kalau dia sekarang memiliki link untuk berbisnis narkoboy. Si botak percaya kalau 2 polisi tadi adalah polisi korup dan bisa membantu mereka untuk memuluskan bisnis. Jiang Chen tidak langsung percaya. Saat si botak memberikan bukti, Jiang Chen pun berubah pikiran dan langsung menyetujuinya. Saat itu juga mereka mendapatkan telepon dari si botak dan mengatakan kalau Jiang Chen ingin menemui mereka. Polisi sudah bersiap di lokasi dan mengawasi tempat pertemuan mereka. Saat si botak beserta anggotanya menemui 2 sales yang menyamar itu, Donli dan anggotanya pun langsung masuk dan ingin menangkap mereka. Akan tetapi Donli pun sadar kalau di sana tidak ada Jiang Chen. Ternyata Jiang Chen berniat mendatangi Huang dan ingin membunuhnya. Terjadi kejar-kejaran antara Huang dan Jiang Chen. Huang pun sempat tertangkap. Namun Huang beruntung bisa selamat karena ada polisi yang menghampiri mereka. Saat Donli ingin membawa anggota gangster yang tertangkap, dia dihubungi oleh anak buahnya yang mengatakan kalau dia melihat Jiang Chen dan memberitahu lokasi persembunyian Jiang Chen kepada Donli. Donli yang mendengar itu pun langsung menuju ke lokasi Jiang Chen. Jiang Chen yang diberi kabar kalau semua anggotanya telah tertangkap pun langsung mengambil paspornya dan berniat untuk kabur dari sana. Saat ingin kabur, anak buah Donli yang berada di sana berusaha menahan Jiang Chen sampai Donli dan anggotanya datang. Jiang Chen pun berniat untuk menabraknya. Namun, berniat menahan Jiang Chen, justru dia yang dihajar oleh Jiang Chen. Donli kesulitan keluar dari mobil karena pintu mobil yang terjepit. Saat berhasil keluar, Donli pun langsung menghajar anggota Jiang Chen. Jiang Chen yang kabur pun diketahui oleh Donli dan langsung mengejarnya. Jiang Chen yang lolos dari kejaran Donli pun bersembunyi di restoran tempat si bocil. Si bocil pun sadar kalau pria tersebut adalah Jiang Chen. Sang kakek menyuruhnya untuk bersembunyi. Sambil menelpon seseorang, Jiang Chen tidak sengaja melihat foto anak buahnya di situ. Si bocil yang mengkhawatirkan si kakek pun terus menelpon Donli. Sampai akhirnya, saat Donli sampai di depan restoran, dia melihat pintu kaca restoran yang telah pecah
Don Lee yang panik bergegas masuk ke dalam restoran dan melihat kakek dan si bocil sudah tak berdaya. Don Lee pun langsung menelpon ambulan. Saat di mobil ambulan, si bocil mengatakan sesuatu kepada Don Lee kalau Jiang Chen ingin kabur ke Cina. Di sisi lain, Huang berhasil menangkap lawan bisnisnya yang bekerja sama dengan Jiang Chen untuk membunuhnya. Scene memperlihatkan Jiang Chen yang sedang berada di toilet bandara. Dia membersihkan seluruh badannya, akan tetapi lokasi dia dapat ditemukan oleh Don Lee. Inilah yang terjadi. Sempat kesulitan menghadapi Jiang Chen. Namun Don Lee berhasil memborgol Jiang Chen. Jiang Chen yang tidak bisa diam pun diberikan ulti terakhir oleh Don Lee. Di akhir film, polisi berhasil menangkap 30 anggota gangster. Itu merupakan pencapaian tertinggi dari polisi Korea saat itu. Don Lee terlihat sedang jalan-jalan bersama anggotanya dan hendak mentraktir mereka. Akhirnya ada suara yang memanggil Don Lee dengan nada yang tergesa-gesa, namun dibalas dengan Don Lee dengan senyuman manis. Dan film pun berakhir.